Perang akhir zaman itu akan melibatkan prajurit-prajurit unggulan dari pihak Islam dan pihak Romawi. Tidak ada alat-alat perang mukhtahir seperti pesawat, rudal, senjata, atau elektronik seperti sekarang. Ketika itu, zaman seolah-olah kembali ke zaman unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan perang akhir zaman antara Islam melawan Romawi. Sebuah perang besar yang dikenal sebagai Al-Mahamah Al-Kubro adalah sebagian dari nubuah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang akhir zaman. Ini adalah pertarungan antara umat Islam dan Bani Ashfar atau Romawi yang menandakan bahwa hari kiamat semakin dekat. Umar Sulaiman Al-Ashikar menceritakan tentang Al-Mahamah dalam kitabnya berdasarkan beberapa hadis yang sahih. Ia mengatakan, peperangan akhir zaman ini sudah dimulai sebelum Dajjal keluar. Kaum muslimin mengalami keadaan yang penuh dengan pertempuran dan huru-hara yang tidak ada henti-hentinya dan saling berlanjut yang menimpa dunia Islam. Dari keadaan itu terbentuklah daulah Islam yang lebih murni, yaitu kesiapan daulah untuk melawan kekaisaran Romawi dalam perang Al-Malhamah. Pada masa itu ada banyak fitnah yang muncul. Abdullah bin Umar berkata, "Kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan banyak sekali fitnah yang menimbulkan perang saudara, sampai beliau menyebutkan fitnah Ahlas. Seseorang berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan fitnah Ahlas itu?' Rasulullah menjawab, 'Dia itu lari, lalu musnahlah harta dan keluarganya.' Kemudian fitnah Sarah yang mulai berkobar asapnya di bawah kedua kaki seseorang dari anggota keluargaku yang mengaku diriku, padahal sesungguhnya bukan diriku, karena sesungguhnya para waliku adalah orang yang bertakwa. Kemudian manusia berdamai dengan seseorang dalam berbagai hal sepele, ibarat bokong di atas tulang iga. Kemudian fitnah Duhaimah tidak membiarkan seorang pun dari umat ini, melainkan dia menamparnya. Jika dikatakan selesai, justru berkepanjangan. Orang itu ketika di pagi hari dia mukmin dan di sore hari ia kafir, sehingga manusia menuju dua fustat, fustat iman dan fustat nifak di dalamnya. Fustat nifak tidak ada iman di dalamnya, dan fustat iman tidak ada nifak di dalamnya. Jika telah demikian kondisi kalian, maka tunggulah Dajjal pada hari itu atau besok hari." Hadis riwayat Abu Daud. Umar Sulaiman Al-Ashikar menjelaskan, melalui hadis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa akan terjadi 3 buah fitnah yang berkesinambungan, yaitu fitnah Ahlas, fitnah Sarah, dan fitnah Duhaimah. Fitnah tersebut berbentuk peperangan. Dikatakan fitnah Duhaimah itulah yang akan melahirkan daulah yang agung. Fitnah Duhaimah yaitu fitnah aliran sesat dan pemikiran menyimpang. Perang akhir zaman itu akan melibatkan prajurit-prajurit unggulan dari pihak Islam dan pihak Romawi.
Tidak ada alat-alat perang mukhtahir seperti pesawat, rudal, senjata, atau elektronik seperti sekarang. Ketika itu, zaman seolah-olah kembali ke zaman unta. Perang itu hanya melibatkan kuda, panah, pedang, tombak, dan kekuatan prajurit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, perang ini akan berjalan di Suriah, sebuah negeri yang tergolong dalam kawasan Syam. Hanya Allah yang Maha mengetahui perang dunia yang keberapa ini. Umat Islam akan berada di Guthah, di Damsyik, Damaskus, Suriah. Imam Mahdi akan memimpin pasukan Muslim melawan bangsa Romawi. Bangsa Romawi akan mengerahkan 960.000 pasukannya untuk menyerang kaum Muslimin. Sebelum kemunculan Dajjal di akhir zaman, Romawi menjadi bangsa yang paling banyak jumlahnya di dunia. Dalam hadis syahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah tanda-tanda menjelang datangnya kiamat." Beliau menyebutkan di antaranya, kemudian perdamaian di antara kalian dan Bani Ashfar, bangsa Romawi. Lalu mereka berkhianat. Mereka mendatangi kalian dengan membawa 80 panji perang. Untuk setiap panji ada 12.000 pasukan. Hadis riwayat Bukhari. Jika dihitung, jumlah pasukan Romawi ini sebanyak 960.000 orang. Dalam sebuah hadis, Yasir bin Jabir menguraikan tentang keadaan perang yang berjalan antara pasukan Muslim dan bangsa Romawi. Beliau berkata, angin merah panas berhembus di Kufa. Lalu datang seorang laki-laki, tidak ada yang ia ucapkan berulang-ulang kecuali, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, kiamat telah tiba." Yasir berkata, lalu orang itu duduk yang sebelumnya dia menyandar, kemudian berkata, "Sesungguhnya kiamat tidak akan tiba hingga harta warisan tidak dibagikan dan harta rampasan perang tidak dibanggakan." Beliau memberi isyarat dengan tangannya menunjuk ke arah Syam lalu berkata, "Musuh akan mengumpulkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin, dan kaum muslimin pun mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka." Yasir bertanya, "Apakah bangsa Romawi yang engkau maksud?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Betul, ketika ada perasaan yang kuat, lalu kaum muslimin menyiapkan satu pasukan berani mati ke garis depan, yang tidak akan kembali kecuali dengan kemenangan. Kemudian mereka saling berperang hingga malam menghalangi mereka. Akhirnya masing-masing pasukan kembali tanpa mendapatkan kemenangan. Tetapi pasukan berani mati telah binasa. Kemudian kaum muslimin menyiapkan kembali satu pasukan berani mati ke garis depan, yang tidak akan kembali kecuali dengan kemenangan. Kemudian mereka saling berperang hingga malam tiba menghalangi mereka. Akhirnya masing-masing pasukan kembali tanpa mendapatkan kemenangan, tetapi pasukan berani mati telah binasa. Kemudian kaum muslimin menyiapkan lagi satu pasukan berani mati di garis depan, yang tidak akan pulang kecuali membawa kemenangan. Kemudian mereka saling berperang sampai datang waktu sore. Akhirnya masing-masing pasukan kembali tanpa mendapatkan kemenangan, tetapi pasukan berani mati telah binasa. Selanjutnya
pada hari keempat, pasukan kaum muslimin yang masih tersisa maju melawan mereka. Lalu Allah menjadikan musuh mereka ada dalam kekalahan. Kemudian mereka melakukan peperangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sehingga burung-burung yang ada di sekeliling melewati mereka kecuali mendapatkan mayit. Satu keturunan yang sebelumnya berjumlah 100 orang, tidak tersisa lagi mereka kecuali hanya 1 orang. Maka harta rampasan mana yang akan dibanggakan, atau harta warisan mana yang akan dibagi-bagikan? Ketika keadaan mereka seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar peperangan yang lebih besar dari itu. Kemudian datanglah seseorang yang berteriak meminta pertolongan. Sesungguhnya Dajjal telah menggantikan mereka musuh terdahulu. Lalu mereka meninggalkan apa-apa yang ada di tangan mereka dan maju untuk menghadapi Dajjal. Mereka mengutus 10 orang pasukan berkuda yang hebat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui nama-nama mereka dan nama orang tua mereka, juga warna kuda-kuda mereka. Mereka adalah pasukan berkuda yang paling hebat di muka bumi saat itu, atau mereka pasukan berkuda terbaik di muka bumi saat itu." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kemenangan kaum muslimin atas bangsa Romawi yang menjadi awal dari penaklukan Konstantinopel yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Tidak akan tiba kiamat hingga bangsa Romawi datang ke Amak dan ke desa Dabik. Lalu pasukan dari Madinah yang merupakan penduduk bumi yang terbaik waktu itu datang menghadapi mereka. Ketika mereka telah berbaris, pasukan Romawi berkata, 'Biarkanlah kami memerangi orang-orang yang mencela kami.' Kaum muslimin menjawab, 'Demi Allah, kami tidak akan membiarkan antara kalian dengan saudara-saudara kami tawan dari bangsa Romawi yang telah masuk Islam.' Lalu kaum muslimin memerangi mereka. Sepertiga dari mereka kalah dan lari kocar-kacir. Allah tidak menerima taubat mereka selamanya. Sepertiga dari mereka terbunuh. Mereka adalah sebaik-baiknya syuhada di sisi Allah. Sepertiganya melakukan penaklukan. Mereka tidak akan terkena fitnah untuk selamanya. Akhirnya mereka dapat menaklukkan Konstantinopel. Ketika mereka sedang membagikan harta rampasan perang dan menggantungkan pedang-pedang mereka di atas pohon zaitun, tiba-tiba saja setan berteriak, "Sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal telah mendatangi keluarga kalian." Kemudian mereka keluar, akan tetapi hal itu tidak benar. Selanjutnya mereka datang ke Syam. Ternyata Dajjal keluar. Ketika mereka sedang mempersiapkan diri untuk berperang, mereka meluruskan barisan. Tiba-tiba iqomah untuk sholat dikumandangkan. Saat itulah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun. Hadis riwayat Muslim. Banyak penjelasan tentang siapa orang-orang Romawi yang disebutkan dalam hadis di atas. Romawi memiliki imperium besar yang menjadi kekuatan superpower dunia pada zamannya. Namun, Kekaisaran Romawi Timur dan Bizantium sudah lenyap. Menurut pendapat Syekh Imran Hussein, seorang cendekiawan Muslim asal Trinidad dan Tobago,
Bani Asfar atau bangsa kuning adalah Rusia. Ada juga yang beranggapan bahwa bangsa Rom itu adalah bangsa Eropa Amerika. Bangsa Romawi kembali membangkitkan kekuatannya dengan berbagai nama. Semuanya ada di Eropa, seperti Rusia mewakili Romawi Timur Ortodoks dari sisi gereja. Mereka mewarisi gereja Timur kuno. Sedangkan dari sisi etnis, bangsa Romawi adalah semua negara-negara Eropa Timur. Ini disebutkan dalam buku Bangsa Romawi dan Perang Akhir Zaman, karya Mansur Abdul Hakim. Banyak yang menafsirkan bahwa bangsa Romawi dalam nubuah Nabi adalah Rusia. Penafsiran ini tentu menjadi pro kontra karena kebenarannya hanya bisa diketahui ketika perang akhir zaman meletus. Dan itulah kisah tentang Al-Malhamah Al-Kubra, perang akhir zaman. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.